PDIP terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Apakah PDIP serius mengajak parpol lain berkoalisi atau hanya untuk menggoyang koalisi parpol yang sudah ada? Kita tanyakan kepada pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono. Mas Gun Gun, kalau Pak Nusirwan kan menyatakan itu bukan menggoda, bukan mengganggu, tapi bentuk dialog, bentuk komunikasi antar partai politik. Tapi kalau Mas Gun Gun melihat, ini memang Puan serius untuk mencari bacawa pres untuk Ganjar Pranowo, mencari kawan koalisi yang lebih besar lagi, atau sebenarnya untuk mengganggu koalisi yang sudah terbentuk secara pelan-pelan. Ada koalisi perubahan, ada koalisi antara Gerindra dan PKB, KKIR itu. Yang jelas Mbak Cindy, saya lihat ada memang upaya untuk persuasif ya, Mhm. untuk menggunakan diksi lain selain membujuk gitu ya Mbak Cindy. Hmm. Jadi bagi saya sih ini bagian dari memang komunikasi politik, di dalamnya pasti ada persuasi. Ya. Kenapa? Karena PKB dan Golkar itu menurut saya partai yang sangat lentur ya, artinya akan sangat dipengaruhi oleh momentum, dipengaruhi oleh interaksi elit utama partai yang bersangkutan, sekaligus peluang yang kemudian menjadi investasi politik mereka di masa mendatang. Jadi komponen-komponen ini menurut saya membuat Mbak Puan Maharani itu mewakili, tentu menjadi representasi dari PD Perjuangan untuk terus menggalang kekuatan ya Mhm. di faktor eksternal. Mhm. Karena kalau kita lihat misalnya PD Perjuangan memang betul bisa melaju sendirian, tetapi untuk memenangi kontestasi, apalagi pilpres yang sangat kompleks, itu membutuhkan tentu koalisi dengan partai lain, terutama yang potensial. Begitu. Karena kan saat ini Golkar sendiri juga tengah diterpa dengan isu Munaslup yang mengevaluasi elektabilitas Erlangga Hartarto, kemudian didekati oleh Puan Maharani. Ini memanfaatkan momentum untuk menggandeng Erlangga Hartarto membawa Golkar bergabung dengan koalisi PD Perjuangan? Iya, tentu bukan faktor tunggal ya, yang jelas Golkar itu kan tentu sebagai partai dengan 85 kursi ya di DPR RI, perolehan suaranya 12,31% ini angka yang sangat tentu menjadi bagaimanapun ya, menjadi salah satu partai yang akan menjadi target diajak berkoalisi. Termasuk juga PKB ya dengan 58 kursi itu jumlah yang juga potensial. Ya. Terutama untuk tentu Mbak Cindy, ini hubungannya dengan penetrasi ke basis-basis akar rumput yang dimiliki oleh basis struktur yang bersangkutan. Mhm. Maksud saya kedua partai yang ditemui oleh Mbak Puan. Terlepas dari apapun dinamika yang terjadi di masing-masing partai, yang selalu ada yang disebut dengan faktor momentum. Ini momentum yang saya sebut sebagai momentum terakhir proses kandidasi ya. Hmm. Sehingga kemudian kalau kita lihat ruang jelajah komunikasi politik hampir seluruh kekuatan, bukan hanya Puan Maharani, tapi hampir seluruh kekuatan termasuk kandidatnya, baik itu Anies, Pak Ganjar maupun Ya. Pak Prabowo, itu sangat intens membuka ruang hampir ke seluruh kekuatan politik real yang ada. Hmm. Ya, Hmm. kalau kita lihat misalnya Pak Ganjar juga bertemu dengan Pak Prabowo kan, begitu juga Ya. misalnya Pak AHY bertemu dengan partai yang Karena dianggap belum ada janur kuning satupun yang melengkung ya, Mas Gun Gun? persis, ya, dan itu jangan kemudian juga kita ada maksud saya mempersepsikan ketika sudah ada satu koalisi yang dideklarasikan itu bahwa tuntas, Hmm. karena pada akhirnya akan ditentukan kesepakatan soal paket pasangan. Contoh misalnya kita lihat dari sejak 11 bulan lalu ya, antara Gerindra dengan PKB misalnya sudah digadang-gadang akan jadi satu koalisi. Belum tentu juga ketika misalnya di injury time nama paket pasangan capres cawapresnya itu berbeda. Pun demikian misalnya Golkar yang sudah punya koalisi dengan PAN, dengan P3 itu toh pada akhirnya kan berpotensi bubar jalan, ya kan? Iya. Untuk kemudian membentuk mungkin afiliasi-afiliasi baru sesuai dengan Oke. patron elit utama yang kemudian bandul atau pendulum politiknya mengarah ke Meskipun siapa. sindiran-sindiran sudah dilancarkan Caimin dia 11 bulan, tapi nanti koalisi ditentukan oleh takdir. Takdir ini kayak nanti akan membawa koalisi itu semakin fix. Berapa besar peluang Muhaimin Iskandar menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo setelah pertemuan ini? Kalau saya lihat ya,
proses ini sangat dinamis dan probabilitasnya memang ada, tetapi itu akan sangat ditentukan menurut saya seberapa meyakinkan ya Caimin itu memberi semacam insentif elektoral ya terutama di wilayah-wilayah yang menjadi ruang bolong dari Pak Ganjar. Hmm. Pak Ganjar saya lihat masih punya sejumlah banyak opsi nama ya dan bisa saja PDI Perjuangan memasukkan Pak Muhaimin sebagai satu di antaranya. Tetapi saya melihat kalau dari hitung-hitungan sementara ya, kalau bicara probabilitas, mungkin Pak Ganjar masih melihat opsi the best alternatif yang lain ya, Selain yang Imin ya begitu. saya lihat proses itu masih berjalan memang Oke. meskipun tidak mendahului takdir ya, tetapi saya lihat peluang ini ada meskipun tentu masih menunggu list lain. Menurut saya opsi-opsi lain yang Pak Ganjar sendiri saya lihat masih berhitung dengan itu. Jadi belum Oke, definitif baik. dan proses ini masih berjalan. Ya. Apakah takdir Muhaimin Iskandar bergabung dengan koalisi PD Perjuangan masih panjang jalannya ya, masih menunggu koalisi ini terbentuk dan masih menunggu hitung-hitungan tidak hanya elektoral tapi juga hitung-hitungan faktor lain dari partai politik. Terima kasih Pak Nusirwan, terima kasih juga Mas Gun Gun sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.